Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin Bunda Hajah Siti Aisyah sekaligus Sahibul Bait beserta Bunda Nur Cahya. Yang kami hormati jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin serta para pengurus yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali, dapat berkumpul bersama-sama di kediaman Bunda Hajah Siti Aisyah yang tentunya dalam acara pembukaan pengajian Majelis Taklim Al-Muhajirin sekaligus halal bihalal yang dilaksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan niat baik kita dan langkah kaki kita dari rumah menuju kediaman Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada seorang manusia yang begitu hebat, yang begitu mulia akhlaknya, sehingga kita semua dapat mengetahui ajaran-ajarannya hingga hari ini. Mudah-mudahan saja kebaikan kita mendapat syafaatnya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin, kita buka saja acara kita pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Fatihah apa yang kita niatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hajihi niyah wa la kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المستقون إلى رؤية جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا
يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب حصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب ورضى عن الصحابة يا رب ورضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب ورضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل
الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مقلبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالهبابة والرسول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالهبابة والرسول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا
oleh Bunda Nur Cahya dan Bunda Hajah Siti Aisyah, diiringi dengan Hadroh Al-Mutmainnah pimpinan Bunda Hajah Siti Aisyah. Mudah-mudahan doa dan syafaatnya menaungi setiap langkah kaki kita hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada guru kita Dr. Randa Hajah Rahmawati. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Bunda Nini Herniati, Sari Tilawah Bunda Latifah. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita dengarkan bersama-sama pembacaan kalam ilahi. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaazimina al-ghayz wal-'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Bisa ditilawah. Lagi sibuk. Oh ya udah lanjut aja. Dengarkan bersama-sama pembacaan kalam ilahi yang dilantunkan oleh Bunda Nini Herniati. Mudah-mudahan kita semua diberi kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, acara selanjutnya adalah sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Talim Al-Muhajirin Bunda Hajah Siti Aisyah. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Hadratil Muharram, yaitu guru kami tercinta Ustazah Hajjah Rahmawati, yang kami hormati seksi apa nih ya Bu ya? Ibunda Siti Subartini dari KUA Pesanggerahan sebagai penyuluh, yang kami hormati para undangan dan para jamaah majelis taklim yang berbahagia. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada hari ini selain memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam dan iman, disambung pula oleh Allah kepada kita nikmat panjang umur, sehingga dengan kesemuanya nikmat ini kita masih bisa melangkahkan kedua belah kaki kita dalam rangka acara halal bihalal atau pembukaan majelis taklim yang setiap hari Jumat diadakan. Salawat dan salam tak lupa pula marilah sama-sama kita sampaikan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini senantiasa akan mendapatkan cucuran syafaatnya dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia, saya atas nama Ketua Majelis Taklim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin jika dalam pergaulan selama 1 tahun yang lalu banyak kata-kata yang hilaf. Mohon kiranya ikhlas dan ridhonya untuk memaafkan saya secara pribadi sebagai Ketua Majelis Taklim. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin sampai akhir kehidupan, terutama kepada guru kami yaitu Ustazah Hajjah Rahmawati serta bunda semuanya. Para hadirin, mohon ridhonya untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak ada manusia yang sempurna dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jamaah majelis taklim yang berbahagia, hari ini kita mengadakan halal bihalal atau pembukaan taklim kita yang setiap Jumat kita adakan. Alhamdulillah acara ini terselenggara dengan baik berkat partisipasi para bunda semuanya. Saya tidak bisa mengucapkan apa-apa kecuali mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi serta supportnya demi berjalannya acara tersebut. Semuanya saya kembalikan kepada Allah. Hanya Allah yang maha mengetahui apa yang kita niatkan dan apa yang kita keluarkan pada saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis taklim yang berbahagia, begitu berharganya hari ini ketika hari kemarin sudah berlalu menjadi sejarah dan bukan milik kita lagi. Begitu juga masa depan yang belum tentu kita miliki, karena boleh jadi hari ini adalah hari terakhir kita untuk bisa saling berbincang dan bertatap muka. Semoga Allah senantiasa memberikan kita panjang umur dengan penuh keberkahan dan kita bisa mengisinya dalam ketaatan serta istiqomah di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah yang berbahagia, pesan saya buat jamaah semuanya, bunda-bunda dan para undangan, sesibuk apapun kita hari ini, mari kita isi dengan rasa syukur yang optimal sambil bermunajat dengan sepenuh hati, dengan harapan bahwa kita masih diberi kesempatan waktu untuk senantiasa memperbaiki diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya kepada kita sekalian. Sambutan yang kedua adalah yang akan disampaikan oleh Siti Subartini, Ketua KUA Pesanggerahan. Kepada Siti Subartini, padanya kami persilakan dengan segala hormat. Yang terhormat Ibunda kita Al-Mukarramah Hajah Rahmawati, yang saya hormati Sohibul Bait Ibu Siti Aisyah sebagai Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin, yang saya hormati Ibu Nur Cahya, yang alhamdulillah saya ternyata di sini ketemu lagi sama beliau dan barangkali pengurus-pengurus yang ada ataupun jamaah yang di Al-Muhajirin ini. Alhamdulillah saya juga pada hari ini ketemu lagi dengan Bu Rahmah. Makanya pangling saya Bu tadi, Ustazah. Ya, baik. Pertama-tama marilah kita syukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat bermuajahah dalam acara halal bihalal ya Bu ya. Mudah-mudahan dibukanya hari ini dari kesuciannya. Setelah Ramadan kita mendapatkan kemenangan di hari yang fitri, walaupun sudah lewat, sekarang sudah masuk Sawal, sudah lewat ya. Alhamdulillah kita dapat, mudah-mudahan bertemunya kita di sini bisa silaturahim dan bisa melanjutkan taklim selanjutnya lebih meningkat lagi. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Baik, sebelum panjang kalam, saya akan memperkenalkan diri supaya nanti ini siapa ya, kok tahu masuk rumah ya tanpa diundang, kok tahu udah ada di sini. Saya mohon maaf dan salam ta'aruf dari saya. Saya Siti Subartini, pegawai PNS yang bertugas di KUA Kecamatan Pesanggerahan, dan tugas pokok saya ada di Ulu Jami sebagai penyuluh dan koordinator di Ulu Jami ini. Baik, melangkahnya saya ke sini karena sempat bertemunya dengan Bu Cahya, dan saya juga bersyukur ternyata ya saya sempat lihat-lihat, wah ini Majelis Taklim udah boleh juga nih gitu, udah maju. Pernah juga ada lomba, jadi sayang sekali kalau memang taklim ini sudah ada dan berdiri, jamaahnya juga sudah alhamdulillah ya. Kemudian yang jelas juga ilmunya saya dengar dari jamaah, ternyata yang menyampaikan Ibu Rahmah. Kita tahu beliau adalah yang sudah pakar ya, sudah istilahnya kita sudah tidak asing lagi. Mudah-mudahan ilmu beliau bisa diturunkan kepada kita semua. Baik, saya sebenarnya saya merasa ingin dekat dengan Ulu Jami karena saya juga tidak jauh tinggalnya di Petukangan Selatan. Saya tinggal dari 96, namun saya sebelumnya tadinya berkecimpung dengan anak-anak kecil di sekolah TK. Nah ini bertemu ada ternyata jamaahnya Bu Rahmah, kok ada di sini, saya juga alhamdulillah ternyata memang jadi silaturahim. Terus ketika di penyuluh ini, alhamdulillah saya bisa mudah-mudahan merambah, bisa kenal Ulu Jami, jangan hanya tok di Petukangan. Baik, saya ada
Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahil karim. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim kita Sohibul Bait Ibu Haji Aisyah. Ya, mudah-mudahan beliau sehat. Amin. Ya, dan juga rumah ini selalu dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tamu istimewa kita, ya, saya kaget karena ketemunya udah setahun lebih yang lalu ya Bu. Ya, alhamdulillah beliau sehat, tugasnya mulia, ya, menyuluh di Kelurahan Ulu Jami, ya, yang berarti kehadiran beliau ya di setiap majelis-majelis ya untuk penyuluhan yang berkaitan kebutuhan dengan permasalahan umat, ya, yaitu Ibu Siti Subartini, ya Bu ya. Mudah-mudahan juga beliau selalu dalam kemudahan ya di dalam tugasnya, bertambah manfaat di tengah-tengah masyarakat, dan juga beliau bertambah terus sukses. Amin ya rabbal alamin. Serta ibu-ibu pengurus majelis taklim, ibu-ibu jamaah majelis taklim yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang saya cintai, yang mudah-mudahan kita semua yang berada di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena ya setelah 1 bulan kita meninggalkan bulan suci Ramadan, saat ini sudah masuk bulan Zulhijjah, ya, Zulqaidah, ya, masuk Zulqaidah, yaitu bulan yang ke-11. Akan tetapi Betawi itu ya lebarannya ada yang 2 bulan ya Bu ya, belum kelar. Namanya juga lebaran, lebar ya Bu ya. Jadi ada yang dia udah mau jalan 2 bulan, tapi ada juga yang belum kelar. Ya, dan kita tahu bahwa Syawal itu adalah ya ajang silaturahim. Ya, karena 1 bulan ya kita mengikuti pelatihan Allah, setelah itu kita betul-betul gembira ya. Kita betul-betul agungkan nama Allah ya, kita saling berkunjung ya, baik silaturahim melalui kunjungan maupun melalui online dan lain sebagainya. Yang jelas Ibu, silaturahim itu penting. Ya, silaturahim, silat ya, yaitu apa Ibu? Untuk menyambung tali kasih. Ya, rahim itu kan kasih sayang. Menyambung kasih sayang, menyambung tali kasih. Makanya kalau dikatakan Ibu, ikan lohan, ikan patin, masak bakmi di rumah Titin. Ada nggak yang namanya Titin ya? Ada. Salam sapa, tenangkan batin, silaturahmi tetap dijalin, ya Bu ya. Jadi silaturahmi itu untuk menenteramkan batin Ibu ya, bukan untuk memicu kekesalan, ketemu lagi sama dia sebel banget dah, bukan kayak gitu ya, tapi untuk saling kekompakan, menenangkan batin ya. Kita sudah tahu bagaimana ya Rasulullah menjanjikan orang yang silaturahim. Juga ada dikatakan jalan-jalan dengan Mbak Sukarmi. Ada nggak namanya Sukarmi nih? Naik delman bersama Salmi. Saya datang silaturahmi. Moga hubungan makin bersemi. Bukan malah hancur ya Bu. Senang gak Bu silaturahim? Ya Ibu, mudah-mudahan saya juga bisa terus ada di tengah-tengah Ibu setiap hari Jumat. Jumat itu hari bagus, Jumat itu hari berkah, makanya dikatakan Jumat Karim. Jumat itu penuh dengan kemuliaan. Insya Allah Ibu kita bisa terus berjumpa tiap hari Jumat. Mau nggak Bu? Mau. Atau Ibu bosan ya? Ya kita saling maafkan. Kalau orang majelis taklim udah kagak pakai saling memaafkan Ibu, karena apa? Setiap malam kita sudah
mudah memberikan maaf pada orang-orang yang ada di benak kita, yang terdekat dengan kita, semuanya orang-orang kita sudah memberikan maaf ya. Itu insya Allah kita sudah saling mengikhlaskan. Makanya wajah ibu sekarang beda banget ibu, berbinar-binar nih, kepanasan apa ya? Apa? Jadi kemerah-merahan gitu ya, seperti tersipu gitu ya. Jadi tambah cantik karena memang insya Allah sudah bersih dari dosa-dosa. Imannya nambah kagak bu? Udah bersih kagak bu? Ya harusnya kan kita bagaikan bayi baru lahir ya, artinya mulus, halus, bukan kulitnya. Kalau kulitnya mah ada yang jepri dikit gitu ya. Ya, akan tetapi apa bu? Mulus kita dari dosa-dosa. Oleh karena itu ibu, kita ingatkan terus terutama diri kita ya, bahwa kemarin 1 bulan agar Allah jangan kecewa bu sama kita ya. Bagaimana Allah sudah memberikan 1 bulan yang istimewa khusus untuk umatnya Rasulullah, yaitu untuk apa bu? Diberikan pelatihan ibu. Pelatihan apa ibu? Pelatihan yang dimaksud adalah 3 target Allah. Kita tinggal ngelihat, introspeksi diri, 3 target Allah sampai enggak sama diri kita. Kalau ternyata 3 target Allah itu tidak sampai, berarti gagal. Berarti kita mengecewakan Allah, karena di situ kita merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan dan kita tidak ada upaya untuk meningkatkan. Nauzubillah. Kalau udah duduk di majelis ilmu mak tidak mau meningkatkan, rugi ya bu ya. Karena apa? Udah didengar, masalahnya kebenaran itu udah didengar, tapi ternyata masuk kanan keluar kiri, itu sangat rugi, bahkan celaka. Nauzubillah. Ya, jadi ketika Allah katakan apa target Allah, pertama la'allakum tattaqun, yang kedua la'allakum tashkurun, yang ketiga la'allahum yarsyudun. 3. Ada nggak pak kita tuh? Pertama la'allakum tattaqun ya, agar supaya target Allah nih semuanya hamba-hamba Allah yang Allah cintai, terutama yang beriman. Karena itu seruan untuk beriman dan juga khususnya untuk umat Rasulullah. Apakah sudah mencapai target menjadi orang yang bertakwa? Karakter takwa seperti apa sih bu? Karakter takwa yaitu orang yang suka kepada kebaikan, sehingga Allah menerima, redho kepada kebaikannya, mengakui kebaikannya, dan juga manusia sekelilingnya juga mengakui kebaikannya. Itu satu karakter takwa. Ada orang begini, yang penting aku sudah berbuat baik, terserah dia menerima atau enggak, kan gitu ya bu ya. Yang penting amal Allah udah mulia. Enggak bisa ibu ya. Jadi orang bertakwa itu baik di mata Allah dan juga baik juga di lingkungan. Itu karakter. Yang kedua, karakter takwa itu orang itu memang gemar berbuat baik di mana saja, kapan saja, tidak melihat itu teman ataupun bukan, tidak melihat itu teman dekat ataupun bukan, tidak melihat itu orang kaya ataupun miskin, tidak melihat orang itu bergengsi, gayanya bergaya ataupun orang kampungan, tidak melihat orang itu cantik, cakep ataupun jelek, nggak melihat. Pokoknya karena apa? Dia suka berbuat baik. Jadi walaupun ada yang menghalang-halangi, aku memang orang baik, aku suka kepada kebaikan, karena aku tahu Allah suka kebaikan, makanya aku tetap berbuat baik apapun yang terjadi. Itu orang takwa. Itu karakter takwa ibu. Ya, dan karakter takwa itu dia menjauhkan sebisa mungkin, dia jauhkan segala kemungkaran. Apa sih ibu mungkar? Mungkar itu perbuatan yang Allah nggak suka ibu, yang Allah benci ibu. Jadi kalau memang kita tahu perbuatan itu Allah nggak suka, jangan kita lakonin, jangan kita piara, jangan kita biarkan. Tapi orang yang takwa itu nggak suka berbuat kemungkaran ya, karena dia tahu bahwa kemungkaran itu adalah sebuah mudarat. Itu ibu, 3 karakter takwa. Ya, ada nggak sama kita ya bu? Kita memang orang baik, suka berbuat baik. Masa bodoh orang mau apa tanggapan kita ya? Karena apa bu? Orang baik, ketika orang yang menanggapi kebaikan itu dianggap jelek, berarti orang itu yang jelek bu ya. Kalau orang baik, orang beriman menanggapinya dia baik, berarti itu baik. Tapi kalau selalu penilaiannya orang yang nggak beriman, itu jangan dipakai ya. Jadi itu karakter. Kemudian apa ibu ciri-ciri orang bertakwa supaya kita tidak mengecewakan Allah?
dari tahun ke tahun, sebulan kita digembleng oleh Allah, ulang lagi, dan tidak sadar. Orang yang paling rugi bahkan celaka bu, orang yang tidak sadar bahwa dia telah bersalah dan berdosa, dia nggak sadar. Ya, tapi orang yang paling lebih jelek lagi apa bu? Dia sadar dia dosa, tapi dia tidak mau memperbaiki diri. Itu lebih jelek lagi. Dia sadar itu dia salah, dia sadar itu dia dosa, tapi karena egonya, nafsunya, dia lanjutkan itu kesalahannya. Itu lebih jelek lagi. Oh, tadi sudah dibacakan ya oleh Bu Nini. Ya, itu ciri-ciri takwa ya bu ya. Seperti apa sih bu takwa? Takwa itu pertama, orang itu berdamai kepada dirinya dan juga dia berdamai kepada semua makhluk Allah. Damai. Karena Islam itu artinya, Islam itu agama damai, agama yang selamat, itu Islam. Kalau kita senangnya bermusuhan, di mana aja kita berada orang jadi pada ribut, itu bukan Islam. Karena Islam sebenarnya jangankan kepada sesama agama Islam, ya. Kalau Rasulullah mencontohkan kepada yang di luar agama Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, Rasulullah tetap bisa berdamai, Bu. Kenapa kita tidak? Kenapa kita malah masih ada kaitan keluarga, masih pada ribut ya? Padahal ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang bisa damai. Bukan cuma damai ibu ya, dia juga bisa mendamaikan siapa ibu? Mendamaikan apabila ada dilihat saudaranya, temannya bertikai, bertengkar, tidak akur. Kalau ibu tidak ada upaya sama sekali, berarti ibu termasuk yang tidak mengamalkan itu. Ya bu, yang cuek. Terserahlah urusan dia mau marahan 3 lebaran kayak bodo amat. Ya dosa-dosa dia. Nggak boleh bu, ya. Damaikan. Fa aslihu baina akhawaikum. Fa aslihu, islahkan, damaikan di antara temanmu itu yang lagi clash. Damaikan ibu, jangan jadi penonton. Bahkan ada bukan jadi penonton, malah jadi jadi provokator. Jadi Umi siapa tuh? Istrinya Abu Lahab. Ya, istri Abu Lahab kan tukang kipasin. Jadi orang tambah berkobar-kobar. Ya. Itu ciri takwa. Ciri takwa apalagi ibu? Ciri takwa itu orang yang tahu berinfak, kewajibannya nafkah. Dia tahu nafkah. Ya. Walladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang mau berinfak, bersedekah ya, fis-sarra, di saat lapang ataupun sempit. Bisa lihat ibu nih, ada yang nyumbang jengkol, nyumbang apa ya, banyak banget, nyumbang daging, nyumbang apa, masya Allah, cakep banget itu ibu-ibu orang pengajian bu. Tapi ibu yang kagak nyumbang jangan dikucilin, ibu yang kagak nyumbang jangan diomongin. Ibu, yang namanya silaturahmi yang sebenarnya apa sih bu? Silaturahmi sebenarnya adalah ketika kita berpisah tidak ada omongan negatif. Ketika kita berpisah tidak ada permusuhan. Ketika berpisah ada doa di balik pertemuan kita tanpa orang itu tahu. Ya Allah, biasanya dia nyumbang itu, biasanya nyumbang daging. Ini mah boro-boro, ya, kerupuk aja kagak nyumbang. Ya Allah, bisa jadi ya Allah dia lagi sempit. Ya Allah, lapangkan, mudahkan, tambahkan rezekinya Allah. Itu namanya silaturahim yang benar. Bukan setelah bubaran, dia kagak nyumbang, dasar dia ngapa itu kagak nyumbang, bla 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 terus panjang. Itu enggak, itu bukan silaturahim. Itu namanya orang kumpul-kumpul di bawah pohon Ceri. nah, di bawah pohon apa kek? Di bawah pohon Jambu. Pohon rambutan. artinya apa bu? Nggak pugu-pugu ya, nggak ada kurikulumnya. Ibu kalau mau ngikutin pengajian yang tertata itu ya dari apa ini, dari pemerintah, itu ada kurikulum ibu. Ya, ada kurikulum, bagaimana kurikulum majelis talim itu biar apa bu? Maksudnya apa? Terpantau, menjauhi hal-hal yang tadi disampaikan oleh Ibu Siti ya. Jangan sampai ada aliran-aliran sempalan yang merasuk ya ke dalam diri ibu-ibu yang polos. Yaitu jangan sampai, makanya pentingnya kurikulum. Artinya ngaji itu harus ada bukunya gitu ya bu. Jangan cuma jiping aja, harus megang buku kalau ngaji. Nah itu.
Nah itu apa Ibu? Jadi kedua apa tadi Bu ciri-cirinya? Kedua ciri-ciri orang takwa. Mata mengeliatin ke sini, pikiran kemana-mana. Mata mengeliatin ke sini, tangan kemana-mana. Yang kedua ciri-ciri takwa apa Bu tadi? Ya, bersedekah atau berinfak. Kemudian apa lagi Bu ciri? Itu kan udah kita banget ya Bu. Udah ada tuh kedua. Nah ketiga apa Ibu ciri-ciri orang yang bertakwa? Yaitu orang yang wakal di minal ghair, yaitu orang yang mampu meredam. Apa sih Bu yang diredam? Yang diredam itu adalah api yang udah mau meleduk. Tuh kalau kompor ya, api yang udah mau meleduk diredam. Hati yang bergejolak, penuh amarah, penuh dendam, penuh kebencian, mampu meredam. Orang yang bertakwa mampu meredam. Ya kagak gampang meredam, ngomong mah gampang meredam. Nah ini hati kita udah sakit banget, selebar awak rasanya sakit. Ya, udah setahun berjalan belum juga kita bisa meredam, udah 2 tahun ya, belum juga bisa meredam ya. Harus bisa. Ibu bisa itu karena sesuatu kita ulang-ulang. Bisa itu karena sesuatu kita yakini bisa. Ulang-ulang kata aku mah bisa memaafkan, aku mah bisa tidak dendam, aku mah bisa. Bisa. Allah tambahkan, Allah itu menjadi doa ya Bu, menjadi sesuatu kebiasaan kita bahwa kita adalah termasuk orang yang bisa. Bisa apa Bu tadi? Bisa meredam. Di sini ada nggak Bu yang nggak bisa meredam? Bisa semua meredam. Lah udah 4 lebaran masih dendam aja, itu hati-hati. Cucian mah merendam lain ya. Meredam ya Bu. Ya. Biarin dah ngaji sambil ketawa, biarin dah di rumah juga kurang bahagia kali ya. Makanya dibiarin dah sambil ketawa. Yang penting didengarkan. Kalau nggak dengar mana mau paham? Dengarkan. Kalau udah dengarkan dipahami. Kalau dipahami nanti mau ngamalinnya enak. Jadi ketiga meredam tadi Ibu, ciri-ciri bertakwa. Keempat apa lagi Ibu? Udah kita redam nih. Nah, udah kompor udah kagak meleduk lagi nih, udah diredam. Walafina anin nas. Ya, memberi Ibu jangan tek mulu dong Bu. Tek, tapi give and given. Beri. Makanya Ibu kalau ngomong orang maafin ya, minta mulu kagak berhenti minta. Memberi Ibu, ya, give and given, beri. Ibu maafin saya Bu, saya juga udah maafin Ibu semua. Jadi imbang, bukan minta doang kagak ada beri ya. Nah makanya dalam Islam bukan minta ya, makanya dalam Islam al-yadur ulya khairum min yadus sufla. Tangan di atas lebih bagus daripada di bawah. Yang di atas itu memberi, kita juga beri maaf tanpa diminta, beri maaf tanpa diminta ya. Jadi memberi Ibu, dalam Islam memberi bukan meminta. Berikan maaf, tapi Ibu mah beda ya Bu. Kalau ada orang sambutan begini, ibu-ibu selamat hari raya ya, saya udah beri Ibu semuanya maaf. Ibu ini saya udah beri maaf, Ibu ini saya udah beri maaf. Kata orang sombong banget ya Bu ya, sombong banget beri kagak ada mintanya kan gitu ya Bu. Itu Ibu yang kagak ngerti ayat. Kalau Ibu yang ngerti ayat paham itu, karena memang Islam nyuruhnya memberi Ibu ya. Jadi memberi maaf. Kemudian apa lagi Bu ciri-cirinya? Yang kelima apa Bu? Yang kelima apa Bu? Hah? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Ya, Ibu tadi ini orang yang cakep ya, orang yang bener, orang yang ngedengerin. Kalau ngaji Bu dibuka hatinya Bu. Jangan ngaji hatinya ditengkurebin, agak bakal masuk ilmu. Hati dibuka, kalau udah dibuka pasti Ibu sadar. Kalau Ibu sadar punya kesalahan, maka cepat kembali kepada Allah ya, introspeksi diri, ingat Allah dan kita mohon ampun kepada Allah. Itu ciri orang yang bertakwa. Ada semua sama Ibu Bu? Ada. Sama emak masih kesel.
Ya, sama saudara emang kemarin gua kagak datang, gua lagi gede banget sama dia gitu ya. Sama saudara begitu. Ya kagak ada ibu di ciri-ciri takwa itu, nggak ada ibu. Ya, sama teman ngaji juga sama. Saya tuh ngaji nggak ngaji, gua gak datang kalau ada dia. Kalau dia nggak datang baru gua mau datang. Aduh ibu sayang bu, amal ibu banyak banget yang dilihat apa ibu? Ibu, Nabi Musa ditanya sama Rasulullah, ya Musa mana amalmu? Kata Musa, ya Allah sujudku kepadamu ini amalku untukmu. Mana amalmu ya Musa? Aku taklukkan Fir'aun dengan susah payah, ini amalku untukmu. Mana amalmu? Ditanya lagi bu, masih ditanya juga ibu ya. Ketaatanku ya Allah yang tidak aku timbang-timbang yaitu adalah amalku. Apa kata Allah? Amal yang ku harapkan darimu yaitu amal apa bu? Amal apa bu? Ayo, intinya amal apa? Amal kita mengerjakan hubungan baik dengan orang lain. Itu tadi bu, berdamai dengan orang lain, itulah amal yang Allah tunggu. Karena ketika berdamai dengan orang lain yang paling apa bu? Ini makanya dikatakan surga tanpa hisab. Ibu mau nggak masuk surga tanpa hisab? Surga kan macam-macam ya bu. Ada yang digodok dulu lama banget baru masuk, kan gitu kan? Nah ini mau masuk surga tanpa dihisab. Di antaranya apa bu? Di antaranya orang yang berdamai dengan orang lain, sementara pertama orang itu nyakitin banget udah zolimin kita. Kedua orang itu sudah memutuskan silaturahim. Ketiga orang itu nggak pernah membalas kebaikan kita. Gampang nggak tiga itu bu? Susah. Tapi ibu jangan katakan susah. Kalau ibu bilang susah, Allah tambahkan kesulitan itu. Tapi katakan harus bisa. Ya, jadi tadi berdamai dengan siapa bu pertama? Orang udah zolim banget sama kita. Nah, kita dilabrak depan orang-orang sekampung kan malu, ya. Itu zolim banget ibu. Ya. Nah tapi kita harus tetap berdamai yang disuruh. Itulah kata Allah, ketika orang itu mampu berdamai dengan lingkungannya, berarti aku ada di situ. Itu bu Nabi Musa, seorang nabi ya, itu diancam seperti itu. Sama kita juga begitu. Nah jadi itu ciri-ciri takwa. Kalau kita mau ya diredoi dan Allah suka kepada kita, Allah cinta kepada kita, maka jalanin ciri-ciri takwa seperti itu sebagai la'allakum tattaqun. Yang kedua apa bu? La'allakum tashkurun. Hai hambaku yang beriman, hai umat Nabi kesayanganku yaitu Rasulullah, hendaklah kamu dengan semuanya latihan aku selama 1 bulan ini, hendaklah kamu menjadi orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan apa bu? Yang di luar, yang di pojokan akan apa bu? Akan ditambah. Jadi bersyukur itu tambah ya bu. Berarti apa ibu? Ketika ibu bersyukur kepada Allah, berarti amalnya harus iya. Jangan ibu ngomong bersyukur bohong, bullshit. Ibu ngomong bersyukur kalau ternyata amal kita nggak ada penambahan. Amalnya dari dulu itu mulu. Ya malaikat udah hafal banget, malaikat kagak datang dah. Kata malaikat satu ngapa kagak datang kat. Ya, apa kata malaikat udah hafal banget, mah dia mah kagak nambah-nambah, kagak ditungguin juga kagak ngapa-ngapa. Jangan ibu nambah. Ibu, apa yang kita bahas waktu sebelum Ramadan? Amal apa bu yang kita harus lakukan setiap hari bu? Siapa yang otaknya masih sehat, masih fresh? Semuanya bu. Apa? Setiap hari kita harus apa bu? Setiap hari ada berapa yang harus kita lakukan setiap hari? Ada berapa bu? Ibadah kita. Ibadah kita ibu. Ibu jangan lupa Ramadan kita giatkan. Ayo paksakan diri kita untuk melakukan setiap hari. Apa ibu? Sholatnya masih ingat gak? Sholatnya berapa? Berapa waktu? Ya 40, ada juga yang masih sehat ini.
Ada juga yang akalnya masih sehat. 40 malah 40 ditambah. Nah, rupanya sawah pada kekenyangan kali ini ya. 40 ditambah 12, Ibu cantik, sayangku. 40 apa, Bu? Berarti Ibu nggak ngamalin ya? Ngamalin ngapa lupa? Ibu, tiap hari itu pastikan diri kita dalam garis 40 tambah 12. Kalau yang Ibu belum bisa, sekarang nih ya, udah mulai kita tingkatkan 40 tambah 12. Ibu, 40 itu apa sih, Ibu? 40? Ada nggak nih masih akalnya sehat ya? 40 apa tuh, Bu? Sholat apa aja 40, Ibu? Pertama sholat fardu. Ada berapa fardu? Sampai evaluasi ya. 17 ditambah sholat rawatib berapa, Ibu? Ibu udah ngerjain belum rawatib 12? Insyaallah. Ibu sudah ngerjain belum sholat zuhur 10 rakaat? Emang apa? Tadi bilangnya sholatnya udah 40, katanya rawatibnya udah 12, tapi zuhurnya masih 8. Harusnya berapa zuhurnya, Bu? 10 ya. Nih pertama ketua dulu nih, amalin. Ketiga kali anak buahnya. Harusnya begitu, Bu. Jadi sekarang udah nggak berat loh, Bu. Saya aja gitu, saya paksakan ya. Kita memang kalau kewajiban harus kita paksakan diri kita sendiri. Paksakan selama 30 hari Ramadan itu untuk qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Sekarang udah enak, Bu. Tadinya mah aduh berat amat gitu ya. Nah, Ibu juga begitu. Jadi qobliyah 4, zuhur 4, ba'diyah 2, jadi 10 rakaat. Baru Ibu dapat 40. Ya, ditambah berapa, Bu? 12. 12 apa, Bu? Duha 12. Itu kalau kita mau bersyukur ya, Bu. Boro-boro 12 2 rakaat aja kelupaan mulu gitu ya, Bu. Itu pantas nggak, Bu, dianggap orang yang bersyukur? Oh, pantas ya, Bu ya. Bersyukur harus ada buktinya. Bersyukur nggak mesti kita ngundang 1000 anak yatim, Bu. Nggak mesti itu. Yang utama hubungan baik kita dengan Allah, baru kepada sesama. Ya. Mau ditambah lagi nggak, Bu, itu, Bu? La'allakum tashkurun. Mau ditambah? Tahajud kan udah 11 tadi. Jadi 40 itu ditambah 12 jadi 52. Ibu yang mau nambah saya bilangin, ini cuma ibu yang pengen kaya doang, cuma ibu yang pengen selamat doang, cuma ibu yang pengen ke surga doang, yang kagak mah jadi dengerin. Ya, Bu ya. Apa yang perlu ditambah, Ibu? Yang pertama tambahan dari 40 tambah 12 jadi 52 itu ya. Tambahannya yang pertama adalah Ibu duduk. Wa dzakarallahu katsira, dan berzikirlah kepada Allah yang banyak, jangan pakai hitung-hitungan dah, yang banyak. Apa waktunya, Ibu? Pertama adalah setelah tahajud sebelum subuh 15 menit. Berarti Ibu bangun sholat tahajud jam berapa, Bu? Jam 3. Ya, 3:30 dah, jam 3 ntar tiap hari Ibu puyeng lagi pas subuhnya. Ya, 3:30. Dari 3:30 sampai jam 4 Ibu tahajud dan witir udah beres. Ya. Nah itu Ibu dari jam 4 sampai subuh Ibu duduk dah. Ya, Ibu banyakin istighfar banyakin supaya kita bersih terus. Dan zikiran-zikiran yang lain, Ibu baca Quran yang lain-lain. Tapi Ibu ada yang orang EO-nya lama banget tapi setengah jam. Kalau dia urusan di kamar mandi lama, bangun dari jam 3, ntar kagak keburu. Ya, jadi intinya Ibu paling tidak 15 menit setelah tahajud sebelum subuh duduk. Emang disuruhnya duduk itu, ya, untuk berzikir kepada Allah. Itu satu. Kalau Ibu mau nambah tadi 52 rakaat ya, Bu. Ini bagi yang mau hidupnya bahagia, hidupnya tercukupi, ya silakan Ibu amalkan. Yang kedua yaitu ya 1 jam atau 1,5 jam setelah subuh. Jadi habis subuh Ibu kagak bangun, lama banget duduknya, tepos juga nih gitu ya, Bu ya. Tidak, Ibu. Dan kalau Ibu nggak sempat duduk aja sambil bebenah juga boleh, tapi lisan tidak boleh beranjak dari berzikir. Ibu ingat,
Jauhkan dulu penggoda kita. Siapa pun penggoda bu? Handphone. Anak suami lu ya. Suami. Jauh dari suami dong ya. Ibu, handphone. Ibu jangan sok-sokan. Tiap sholat tahajud semua orang saya barawak dibangunin. Padahal dia kagak tahu, dia kagak dengar ya bu ya. Jangan, mendingan jangan sentuh bu. Nggak perlu bangunin orang. Ya, jangan ibu bilang gini, kayaknya dia dibangunin kagak pernah nyaut, dia kagak pernah tahajud kali. Bukan begitu, dia ogah bu. Berhubungan dengan handphone, dijauhkan handphone. Agar apa? Nih jam ini jam hubungan manis, hubungan mesra antara kita dengan Sang Pencipta. Jangan dicampur dengan orang lain, bahaya. Tapi lihat ibu dah, coba. Nih, habis ini kayaknya pengen ngintip dikit. Oh iya, nih setan pinter banget. Oh iya, aku perlu hubungin si Ana nih. Oh iya, mau mesen ini. Oh iya, buka dah. Pengen 10-nya doang ngomong. Akhirnya mau jalan kemana-mana. WA, status, nongol lagi FB, nongol lagi IG, nongol lagi dan lain. Udah racun banget itu bu, ya. Ibu, jadi mendingan dimatiin dulu bu. Ibu kalau mau tidur mendingan dimatiin, kecuali memang penting banget sekali-sekali boleh. Kalau nggak mendingan dijauhin. Jangan sok-sokan lah bangun-bangunin orang. Juga dibangunin juga dia kagak tahu. Yang tahu emang yang dia udah bangun kan, nggak perlu dibangunin. Kalau dia nggak buka handphone berarti dia nggak bangun. Kalau dia buka berarti dia bangun. Jadi yang tahu adalah yang bangun, pastinya yang buka handphone dibanguninnya. Jadi nggak usah bangun-bangunin orang. Ya, kecuali japri ibu. Ya nggak usah diumum. Nah itu jadi apa bu? Tadi syuruk maksudnya ya bu? Maksudnya syuruk. Kemudian yang ketiga apa ibu? Yang ketiga duduk manis setelah maghrib sampai isya. Bisa nggak ya bu ya? Ya. Ini kalau mau hidup ibu bahagia, berkecukupan, ya, dan juga selalu ada jalan keluar, solusi dalam kehidupan ibu, ya jalanin ini. Kalau nggak mau, ya jangan dijalanin, jauhin. Yang belum bisa, upayakan. Aku harus bisa. Mulai habis lebaran ini aku harus ada peningkatan, aku harus ada perbaikan, harus bisa. Ya seperti itu. Mau selalu berada di jalan benar, dekatkan Allah, terus dekatkan Allah. Ya, jadi ibu raih cinta Allah, jangan cuma cinta suaminya doang ibu. Ya, tapi Allah yang utama yang harus diraih cinta Allah. Cinta Allah diraih dengan apa ibu? Mendekatkan diri kepada Cinta Allah diraih dengan apa ibu? mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan apa bu? Jaga sholat ya bu. Sholat selalu perbaiki. Karena kalau kita sholatnya tambah baik Allah siap melayani kita. Apapun yang kita minta, apapun yang kita butuhkan. Ya, itu dengan tambah sholat. Ya, jadi kalau kita mau menjadi orang benar, sholatnya dijaga, diperbaiki terus. Terus apalagi bu? Apalagi bu? Yang kedua Al-Quran. Ibu tambahkan baca Quran ya bu. Kalau bisa setiap sholat walaupun 2 ayat 3 ayat baca. Pokoknya targetin satu hari itu 1 juz. Mau lebih juga bagus. Ya, ibu coba ibu yang suka megang handphone, banyakan buka WA apa banyakan buka Al-Quran? Buka WA ya bu. Bukan buka handphone ya bu. Kalau buka handphone mah di dalam juga ada Al-Quran. Boleh kita buka baca Al-Quran di dalam handphone boleh. Makanya ibu kalau kita bijak sama diri kita ya, ketika kita habis berhubungan dengan manusia baik WhatsApp maupun lain-lain, kita langsung ke Pro Muslim, baca Quran bareng seayat 2 ayat untuk mengimbangi. Ya kalau kita mau ada perubahan. Jadi Al-Quran yang kedua. Yang ketiga apa bu? Banyak sholawat. Bagaimana kita tahu Rasulullah pengorbanannya untuk kita, maka kita pun harus siap berkorban dengan menyebut nama Rasulullah. Karena sekali menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allahumma sholli wa sallim alaihi bu. Satu kali ibu nyebut dikasih 10 kebaikan, dilepaskan dosa 10 dosa, dan diberikan apa bu? Jaminan 10 jaminan. Itu luar biasa. Ya, jadi perbanyak sholawat. Kemudian apa lagi bu? Istighfar. Ini kalau kita mau mendekatkan diri menjadi orang benar, istighfar. Banyakin istighfar. Ya, ketika ibu prestet, astagfirullahaladzim, banyakin istighfar. Ya, jadi banyakin istighfar. Yang terakhir bu, sodakoh. Jadi kalau ibu mau menjadi orang yang benar, yang terakhir lakukan sasis. Tadi ya bu ya, bukan sosis ya bu. Sosis sama makanan. SASIS, sasis. Pertama apa tadi bu? Sholat. Kedua Al-Quran. Ketiga sholawat. Keempat
Istighfar kelima. Aduh cakep banget ya udah Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah terus ya memberikan kita kecerdasan, memberikan kita kebersihan hati ya agar kita terus bisa istiqomah. Amin. Doa langsung. Ya Ibu, ada anggota kita, yang lain masih lengkap ya Bu? Ada yang udah dipanggil Allah Bu? Ya nggak mungkin ada di sini ya kalau udah dipanggil Allah. Oh ya Bu Eli sama Bu Hana yang sudah dipanggil, ya sudah habis masa kontraknya, baik melalui sakit ataupun tidak ya, itu karena sudah habis kontraknya. Kita juga nanti gantian Bu. Makanya kita alhamdulillah ya masih Allah kasih nikmat untuk hidup ya, untuk bersama orang-orang yang kita cintai. Ya Ibu, baik yang terakhir mudah-mudahan manfaat yang kita pelajari. Jangan lupa ya Bu, setiap mau belajar baca apa tadi Bu? Baca doa. Iya, baca doa apa? Emang baca doa. Allahumma pakai dipidin. Terus? Doang yang bisa bil ilmi. Dua doang dong Bu. Masa pulang kagak boleh oleh Ibu? Allahumma faqih itu kecerdasan ya Bu. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Dua doang Bu. Masa pulang kagak hafal? Coba yang luar, 1, 2, 3. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Cakep dah. Yang sebelah kanan. Sebelah kanan coba Bu, 1, 2, 3. Jangan dibantuin. Jadi batuin. Wa 'allimni ta'wil. Kita maklum ini. Ya, Ibu lebih mudah. Sebelah kiri. 1, 2, 3. Wa 'allimni. Ya Bu Nur Cahya, nanti setiap mau belajar tuh di musola kita baca itu dulu, karena itu memang pesan dari Rasulullah. Ya sudah Ibu, alhamdulillah terima kasih. Mudah-mudahan Jumat besok kita berjumpa lagi untuk dalam momen kesempatan yang sama, yaitu untuk menuntut ilmu. Ya sudah kelar Bu urusannya. Ya sudah. Terakhir mari kita baca Al-Fatihah untuk orang-orang yang telah mendahului kita, untuk guru-guru kita ya Umi Haja Syarkiyah, untuk orang tua kita Ibu Haja Masria Rojik ya yang sangat berjasa di pengajian ini, dan juga untuk sahabat-sahabat kita yang sudah lama, yang sudah duluan maupun yang baru saja yang tadi kita sebutkan ya. Ya kita bacakan Al-Fatihah juga untuk kebahagiaan rumah tangga kita. Al-Hadiyah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal 'afiyah minad dini fid dunya wal akhirah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsin tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabb kami, pada sore hari ini kami berkumpul di tempat yang penuh rahmat ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami mohon kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang kami sengaja maupun tidak ya Allah, yang nampak maupun yang tersembunyi ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, kalau bukan ampunan darimu ya Allah, betapa celakanya kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah petunjuk kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, lingkungan kami ya Allah. Berikanlah taufik kepada kami semuanya ya Allah. Lindungilah, selamatkanlah negara kami ya Allah. Ya Allah berikanlah, turunkan kepada kami ya Allah pemimpin yang cinta kepadamu ya Allah, dan juga cinta kepada rakyatmu ya Allah. Ya Allah berikanlah kemudahan bagi kami untuk mengamalkan, untuk mentaati ajaranmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, lindungi kami, selamatkan kami ya Allah. Musnahkan orang-orang yang menjadi musuh-musuh agama kami ya Allah. Musnahkan ya Allah jiwa-jiwa mental-mental PKI dari negara kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, hanya kepadamu kami mohon ya Allah. Jauhkanlah, lindungilah kami ya Allah dari rasa malas, dari rasa lemah ya Allah. Jauhkan, lindungi kami ya Allah dari rasa tidak mau membaca ayat suci Al-Quran ya Allah. Lindungilah anak keturunan kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balikpapan. Pak Tani menanam padi. Mohon maaf atas segala kehilapan. Insya Allah kita berjumpa lagi. Amin amin ya robbal alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Mohon terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ya, kita kan tadi ada yang partisipasi, adanya nyumbang ini nyumbang itu. Sekarang dari kita untuk kita sudah dipersiapkan untuk santapannya Bu, untuk menikmatinya. Kepada ibu-ibu kami persilakan untuk ke belakang. Kami persilakan kepada guru kita Dr. Randa Haja Ramawati dan Ibu Siti Subartini. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat.